Kebetulan selain mengajar, saya juga menjadi dosen pembimbing lapangannya untuk kegiatan kampus mengajar 3. Oh, kampus mengajar 3. Ya, betul. Apa itu, Bu? Seperti MBKM? Ya, itu salah satu program MBKM ya dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi dia memberi kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai kampus ya di Indonesia, seluruh Indonesia untuk mempraktekkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya ya dengan mengajar di sekolah. Di sekolah. Okay. Gitu. Nah, kita sebagai dosen mendampingi mereka, membimbing mereka di lapangan. Gitu. Tapi untuk yang ikut di kelas tersebut dari macam-macam dong, Bu? Atau dari kampus BSI aja? Oh enggak, itu seluruh kampus di Indonesia. Kampus. Jadi kayak saya nih sekarang nih, saya membimbing mahasiswa dari ada 4 orang mahasiswa, itu dari kampus Unindra, kemudian dari kampus Esa Unggul, kemudian dari kampus UPN, sama kampus Muhammadiyah Jakarta. 1, 2, 3, let's go! Halo Sobat BSI, gimana kabarnya? BSI Pocio, Podcast and Show kembali hadir. Di kesempatan kali ini, yang pastinya seperti episode-episode sebelumnya nih, BSI Pocio selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif. Dan di studio BSI TV sudah hadir, beliau merupakan penggiat pendidikan. Beliau adalah penggiat pendidikan, kemudian juga sering mengisi atau menjadi pembicara seminar, dan yang pastinya beliau merupakan dosen dari Universitas Bina Sarjana Informatika, program studi administrasi bisnis. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa ada Ibu Rini Martiwi SSMM. Halo Ibu Rini. Halo Mas Uku. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Lama ya Bu kita nggak ketemu, terakhir ketemu kalau nggak salah tahun 2019 Bu. Masa lama iya, banget. Waktu itu Ibu di rektorat Bu. Iya betul. Iya, Ibu dosen, kemudian saya baru posisi waktu itu masih magang. Iya betul. Iya. Dan magang Markom ya. Iya Ibu. Tapi gimana kabarnya Ibu kali ini sehat? Alhamdulillah baik sehat. Nah mungkin Ibu untuk di rumah nih, Sobat BSI udah banyak yang kenal dengan Ibu karena mungkin satu kelas sama Ibu. Tapi banyak juga yang belum kenal dengan Ibu. Boleh Ibu perkenalkan dulu sama Sobat BSI? Oke, boleh. Halo Sobat BSI. Kenalkan, nama saya Rini Martiwi, saya seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studinya Administrasi Bisnis. Administrasi Bisnis ya Bu, udah lama Bu jadi dosen? Lumayan lama ya, saya mulai ngajar tuh dari tahun 2012 akhir ya. 2012 akhir, ya, Bu. sampai Berarti sekarang. Sudah hampir 10 tahun ya Bu ya. Lika-liku dalam menjalani hidup udah banyak ya Bu. Alhamdulillah. Tapi untuk kegiatan Bu saat ini selain dosen ada lagi Bu kegiatan yang di lain? Kebetulan selain mengajar, saya juga menjadi dosen pembimbing lapangannya untuk kegiatan kampus mengajar 3. Oh, kampus mengajar 3. Ya betul. Apa itu Bu? Seperti MBKM? Ya, itu salah satu program MBKM ya dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi dia memberi kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai kampus ya di Indonesia, seluruh Indonesia untuk mempraktekkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya ya dengan mengajar di sekolah. Di sekolah. Okay. Gitu. Nah, kita sebagai dosen mendampingi mereka, membimbing mereka di lapangan. Gitu. Tapi untuk yang ikut di kelas tersebut dari macam-macam dong Bu? Atau dari kampus BSI aja? Oh enggak, itu seluruh kampus di Indonesia. Kampus. Jadi kayak saya nih sekarang nih, saya membimbing mahasiswa dari ada 4 orang mahasiswa, itu dari kampus Unindra, kemudian dari kampus Esa Unggul, kemudian dari kampus UPN, sama kampus Muhammadiyah Jakarta. Jadi banyak sekali yang mau macam-macam ya Bu? Iya betul, jadi kita mendampingi mereka, membimbing mereka di lapangan. Ketika yang terjun langsung mereka, kita adakan pembimbingan. Iya, tapi betul. Ini Ibu Rini dari dulu memang ada sih nggak Bu kepikiran, oh ya nih saya pengen jadi dosen gitu Bu? Oh itu ceritanya lumayan panjang ya. Sepanjang apa nih? Sungai Musi panjang Bu? Deh pokoknya. Oh panjang. Penuh suka-duka deh pokoknya gitu. Ini dulu awalnya saya masuk BSI itu di tahun 2000 ya. Waktu itu tuh saya posisinya sebenarnya gitu yang membuat lamaran kerja juga sebenarnya bukan saya. Siapa jadi itu kakak saya yang buat. Oh kakak yang buat. Iya, jadi dia masukkan lamaran kerja saya tuh di BSI waktu itu posisinya sebagai administrasi. Alhamdulillah saya lolos. Tahun berapa itu buat administrasi? Tahun 2000, kebayang dong. Tahun 2000. BSI-nya lagi lucu-lucunya itu. Kantornya ada di Ben Hill. Kalau bayi masih imut-imut lah ya Bu? Banget. Terus dan semuanya itu masih serba manual di BSI. Belum seperti sekarang ya, serba iya, sekarang online. Udah berbasis IT ya Bu? Betul, udah saya berkampus lah gitu kan.
Jadi apa namanya selamar jadi ADM, alhamdulillah diterima, ditempatkan di Halo BSI. Jadi dulu kalau Berarti ini dong, halo call selamat center, pagi iya BSI betul, gitu. Halo BSI, selamat siang, dengan Rini bisa dibantu gitu. Merdu juga Bu biasanya. suaranya. Alhamdulillah, udah tuh. Jadi lumayan banyak deh pokoknya yang nelpon tuh waktu itu. Karena mahasiswanya juga udah banyak. Iya betul. Ingat zaman dulu nggak waktu BSI satu kelasnya 100 isinya Iya masih mahasiswa. zaman tuh. dulu berarti ya Bu ya. Jadi semua pembayaran, semua registrasi tuh urusannya ke Benhil deh pokoknya. Yang telat-telat Jadi, bayar gitu. itu masih PMB, manual semua ya, Bu? manual semuanya. Udah. Pembayarannya juga secara cash lah. Kalau dibayangkan udah kebayang banget puyengnya Bu. Banget. Jadi apalagi pas musim-musim daftar uang nih PMB hari-hari terakhir tuh, itu pasti numpuk tuh di Benhil tuh. Dokumen segini kali ya Bu. Iya, dokumen dan dana juga tuh. Ini bukan tumpukan tapi udah menggunung Iya, gitu ya Bu. betul. Ya? Jadi banyak deh suka dukanya tuh yang telepon. Kan kita buka sampai jam 9 malam ya Iya. dulu ya, 2 shift gitu. Jadi sampai malam tuh masih banyak yang telepon gitu. Wah ini cerita sangat menarik Bu. Nah untuk Sobat BSI kita akan ngobrol lagi bersama Ibu Rini ya Bu. Tentang pengalamannya ketika dulu jadi ADM kok bisa sih dari ADM sampai jadi dosen. Tapi setelah yang satu ini Bu, jadi jangan kemana-mana untuk Sobat BSI. Stay terus hanya di BSI Pod Show, Podcast and Show. BSI Pod Show, Podcast and Show. Nah, kita masih bersama Ibu Rini Martiwi. Nah, Ibu Rini seperti yang sudah saya tanyakan sebelumnya nih, saya penasaran Bu, bagaimana sih perjalanan dari seorang Ibu Rini yang awalnya ADM hingga jadi dosen? Lonjakan sangat tinggi Bu. Itu gimana ceritanya Bu? Iya ceritanya lumayan panjang dan kalau dibilang siapa sih orang maksudnya yang sangat memotivasi, yang apa namanya yang membantu saya hingga bisa seperti ini, jawabannya itu ada di Budi ya, Ibu Dia Puspitasari ya. Semoga Ibu Dia nonton Bu. Iya, apa kabar Ibu? Semoga sehat-sehat selalu ya Bu. Jadi Bu Dia tuh melihat, menurut beliau ya, dia melihat ada potensi saya, ya jadi nggak selalu menjadi orang di balik layar gitu kan. Kalau BAK kan kita istilahnya di balik layar Iya ya. betul Bu. Dia apa namanya dia melihat saya tuh orangnya pertama berani, kemudian supel gitu kan. Terus memang dari dulu juga saya sebenarnya pengen banget kuliah ya begitu lulus SMA, cuma karena tadi keterbatasan dana karena kan ayah saya meninggal. Jadi pikiran saya harus kerja dulu nih gitu kan untuk bisa kuliah. Alhamdulillah dari situ kemudian saya dimasukkan kuliah sama Bu Dia juga, walaupun di BSI juga ya, tapi jalan terus sampai S1 sampai S2 selesai. Terus sama Bu Dia juga disuruh apa namanya jadi instruktur waktu itu. Kebetulan di ABA ya, yang bahasa Inggrisnya. Oh bahasa Inggris. Nah, apa namanya? Jadi perjalanan itu penuh dengan apa sih ya? Penuh dengan suka duka deh intinya seperti itu. Gitu iya, ya, saya sempat nolak gitu kan. Maksudnya kenapa harus saya gitu loh? Karena kan di BAK juga ada beberapa orang juga yang sama lah. Sudah S2 juga, admin juga ya, S2 kemudian S1. Tapi kenapa saya yang dipilih? Nah tadi karena pertimbangan Ibu Dia melihat saya orang yang berani, kemudian sepol juga dalam bergaul, ya sudah. Akhirnya mau nggak mau saya juga harus jalani dong kehidupan saya yang baru, ya sudah. Mulailah saya mengajar gitu, awalnya sih di prodi bahasa Inggris ya. Prodi bahasa Inggris. Sambil jalan S2, setelah S2 kemudian karena S2-nya MM, terus saya dimasukkan ke prodi administrasi bisnis gitu, sesuai dengan background saya gitu. Itu dari yang 2012 tadi Bu atau dari tahun berapa? 2014. 2014. Ya. Itu udah pure masuk ke AB itu ya Bu ya. betul. Berarti kalau misal ini Bu di prodi administrasi bisnis sendiri,
Apa sih Bu yang sebenarnya dipelajari di situ Bu? Banyak ya, di situ kita bisa belajar kayak bisnis koresponden yang biasa digunakan yang surat menyurat KNBI Indonesia ya, kalau bahasa Indonesianya. Kemudian kita belajar juga manajemen kearsipan. Kemudian apa namanya automatic filling system kayak gitu ya kan. Terus apa manajemen pemasaran juga kita belajar karena kan salah satu profil lulusannya kan berkarir bisa di entrepreneur. Entrepreneur Bu. Gitu. Oh iya Bu, kalau misal lebih dalam mengenai profil lulusan ya Bu ya. Kalau misal terkait prospek kerja nih Bu, barangkali kan Sobat BSI juga penasaran sebenarnya untuk output atau keluaran dari prodi AB administrasi bisnis itu nantinya jadi apa sih Bu ya gitu? Tadi saya sebutkan salah satunya adalah entrepreneur ya. Yeah, Kemudian bisa juga jadi apa namanya office administration staff. Kemudian bisa jadi apa customer relation officer. Terus apa namanya assistant officer manager kayak gitu. Jadi emang kesempatan Ya kerja banyak luas sih ya Bu? sebenarnya di luar itu juga banyak gitu. Jadi apa namanya bisa terus berkembang. Jadi memang apalagi di saat seperti ini ketika betul. setelah kemarin terpaan pandemi, sekarang ekonomi kembali meningkat ya Iya, Bu ya. betul. Peluang kerja begitu terbuka lebar Banyak gitu. apalagi kalau kita bisa buka usaha sendiri ya, itu sangat-sangat menjanjikan gitu. Ya karena memang di BSI sendiri ada informasi bahwa mahasiswa itu nggak cuma dibekali dari sisi akademis Iya, aja ya, Bu betul. ya. Jadi hard skill-nya juga ada, soft Iya. skill-nya juga ada. Gitu. Entrepreneur terus juga yang lain juga banyak. Banyak Kemudian sekali. nih Bu, saya penasaran juga terkait tadi Bu yang program dari MBKM ya Bu ya. iya. Kalau misal di sana Bu, berarti Ibu udah kelar kah atau masih berjalan Bu saat ini? Minggu ini kita masih punya 2 minggu lagi untuk mahasiswa yang menyelesaikan laporan akhirnya dari program tersebut. Setelah itu nanti tugas dari dosen pembimbing lapangan adalah menyetujui laporan akhir mahasiswa dan selesai programnya. Jadi 5 bulan 5 bulan. programnya. Bu. Iya, Ada betul. kriteria khusus nggak untuk dosen yang bisa ikut MBKM itu? Setahu saya sih kemarin apa namanya boleh siapa saja ikut dosen, yang penting dia terdaftar ya apa namanya perguruan tingginya, kemudian juga apa namanya terakreditasi kalau kemarin Terakreditasi. program studinya gitu. Tapi kalau misal Ibu sendiri Bu, sempat nggak sih Bu mengalami kayak kendala atau kesulitan ketika mengajar mahasiswa administrasi bisnis Bu? Kendalanya kemarin ya pada saat pandemi ya. Oh pandemi Bu. Kita kan itu online terus mengajarnya. Nah, mengajar online itu sebenarnya sangat melelahkan karena apa? Kita adakan Zoom meeting, ya kan? Dosennya tuh menjelaskan, menerangkan gitu kan ya. Online kita tampak lah gitu wajahnya ya, tapi siswanya itu cuma nama doang, foto doang gitu kan, nggak tahu mereka menyimak atau tidak gitu kan. Itu kadang-kadang yang bikin gemes gitu loh, kadang ada yang cuma absen aja gitu. Terus juga- tugas pun nggak semua mereka mengerjakan gitu kan. Ada juga mungkin mereka yang cuma nge-zoom aja tapi Iya betul. tidur ya Bu? Nah benar sekali. Termasuk gitu. ini hostnya Bu? Jadi sebenarnya lebih enak memang sih tatap muka Tetap ya. muka tetap ya Bu. gitu. Semoga Ya, sih untuk pandemi lekas kelar ya Bu ya. Amin, amin. Jadi nanti Bu Rini bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa. Iya, betul. Tapi kalau misal di administrasi bisnis ada prakteknya nggak sih Bu atau teori semua? Ada prakteknya itu yang automatic filling system, dia kan praktik juga tuh. Terus apa namanya mahasiswa juga diajarkan KNBI juga praktek ya sama bisnis koresponden, dia praktek praktek membuat surat kayak Membuat gitu-gitu, surat bisnis biasanya gitu. Itu termasuk mata kuliah praktek Termasuk. sih. Tapi kalau misal ini Bu, administrasi bisnis kan ada kata administrasi Bu ya. Kalau misal dari sepengetahuan pribadi saya sendiri Bu, administrasi pasti berhubungan dengan akuntansi. Iya. Harus nggak Bu kalau misal Sobat BSI pengen masuk ke AB itu harus jago akuntansi juga nggak Bu? Enggak juga Enggak sih juga. gitu. Jadi dia lebih banyak bersifat administrasinya ya. Maksudnya tadi penanganan apa surat Persurat-suratan ya, menyurat Bu. kayak gitu kan, perjalanan dinas kayak gitu kan juga termasuk ya. Terus apa namanya membuat surat bisnis ya. Kemudian apa namanya pengarsipan kayak gitu. Jadi emang banyak dari background apapun bisa masuk ke Bisa, AB ya Bu ya. bisa. Nah jadi buat Sobat BSI di rumah nih yang pengen masuk ke administrasi bisnis, nggak usah khawatir untuk background apapun bisa masuk. IPA IPS juga bisa ya Bu? Bisa kalau misalkan memang dia punya kompetensi ya di bidang administrasi Iya, bisnis. apalagi gitu. mereka mungkin yang pengen memang berkecimpung di dunia administrasi bisnis Ya betul, Bu. karena kan mata kuliahnya juga lebih variatif ya gitu. Ibu boleh dong Bu, buat Sobat BSI di rumah yang mungkin nih Bu ya, saat ini sedang bingung pilih tempat kuliah dan pengen masuk ke prodi apa Bu. Mungkin sebuah alasan Bu ke mereka kenapa harus masuk ke administrasi bisnis Ibu ini. Oke. Ya. Untuk Sobat BSI yang masih bingung mau kuliah di mana, masuk aja, join aja di Universitas Bina Sarana Informatika dan pilih program studi administrasi bisnis karena peluang kerja untuk program studi tersebut sangat terbuka lebar. Kalian bisa jadi staf
Administration Officer Staff, kemudian Custom Relation Administration, kemudian entrepreneur juga bisa gitu. Jadi banyak kesempatan untuk berkembang di prodi administrasi bisnis ini. Oke, jadi bergabunglah bersama administrasi bisnis. Kita bangun Iya, Indonesia betul. lebih maju lagi gitu ya, Bu. Iya, betul. Nah, Ibu Rini kita masih punya satu segmen lagi. Habis ini ada segmentasi game, Bu. Tim Oke. kreatif ini sudah menyiapkan game spesial buat Ibu. Oke. Jadi siap-siap aja ya, Bu ya. Nah, Sobat Besi jangan kemana-mana. Selepas ini kita akan bersama Ibu Rini lagi di segmentasi terakhir. Jadi stay terus hanya di Besi Podshow, Podcast and Show. Kuliah BSI aja. Besi Podshow, Podcast and Show, kita masih bersama Ibu Martivi. Nah, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, Bu, tim kreatif sudah menyiapkan, Bu. Di sini sudah ada 2 nomor, jadi kayak nomor undian, Ibu. Semoga nanti pulang dapat mobil ya, Bu. Amin. Ada 2 nomor, Ibu, nomor 1 dan juga nomor 2. Ibu pilih nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Oke, pengen jadi juara ya, Bu. Kita coba dulu. Ada apa di sini? Ada sebuah surat, Bu, tapi ini bukan surat cinta Panduwinata, Bu, beda lagi. Nah, ada sebuah pertanyaan, Ibu, silahkan dijawab. Makan apa yang tidak membuat kenyang, malah sebaliknya membuat sesak, Bu? Kenapa ya? Makan sendiri, Bu. Apa, Bu, jawabannya, Bu? Apa ya? Pas deh. Pas, Bu. Jawabannya makan hati, Bu. Oh ya Allah. Iya, jadi membuat kita kenyang, Bu. Nggak membuat kenyang, tapi membuat kita Bikin sesak. enek ya. Iya, apalagi bikin enek, Bu. Lagi ya, Bu, ya. Masih Oke. tentang makanan, Bu. Masak apa yang ragu-ragu? Masa apa sih nggak jago tebak-tebakan? Nah, itu, Bu, udah bener. Masa apa sih, Bu, udah ragu-ragu itu ya, Bu? Jadi, kalau misal jawabannya bener, di sini adalah masa iya sih, Bu. Oh masa iya sih? Iya. Oke. Lagi, Bu, selanjutnya. Sebutkan satu planet yang paling banyak dikunjungi oleh orang. Planetarium. Salah ya? Ah, boleh juga, Bu. Tapi ada satu yang lebih gede lagi, Bu. Apa tuh? Planet. Lebih banyak dikunjungi oleh orang lagi, Bu. Planet Hollywood, Bu. Oh masih ada emang. Ada nggak tim kreatif? Oh, masih, Bu, katanya masih, Bu. Ya, terima kasih tim kreatif. Lagi, Bu, ada sebuah pertanyaan, kalau gajah bermain drum kelihatan apanya? Gajah main drum, kelihatan drumnya lah. Salah ya? Bisa juga sih, Bu. Tapi kalau misal di sini lebih tepatnya kelihatan bohongnya, Bu. Oh Karena gajah nggak mungkin main drum, Bu. Itu ya, Bu ya. Satu lagi, Bu. Jika dibutuhkan 20 menit untuk merebus 1 telur, berapa waktu yang dibutuhkan untuk merebus 20 telur hingga matang? tadi berapa satu telur? 20 menit, Ibu. Sama 20 menit juga lah. Kan rebusnya barengan. Oke, ternyata nggak terkecoh ya, Sobat Besi. Oke, terima kasih nih. Siapa sih yang bikin ininya? Tim kreatifnya siapa ini? Terjawab semuanya ya, hampir setengah ya. Terima kasih, Ibu Rini. Ini sedikit ada titipan dari kreatif games ya, Bu ya. Tapi ini, Bu, satu pertanyaan juga untuk Ibu Rini dan juga membuat saya penasaran juga. Apa sih, Bu, ada nggak, Bu, target atau goal Ibu Rini ke depannya, Bu? Ada lah. Boleh disebutkan, Bu, ke Sobat Besi? Mau lanjut S3 lah. Oh, lanjut S3, amin. Semoga sih bisa tercapai ya, Bu, ya, apa yang Amin. Ibu banggakan dan juga Amin. apa yang Ibu inginkan. Amin. Kemudian ini, Bu, satu pesan aja nih, Bu, tambahan buat Sobat Besi yang di rumah, biar bisa lebih semangat lagi untuk belajar, Bu. Oke. Belajar itu sebenarnya menyenangkan ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Kita belajar nggak mesti selalu dari kampus. Kita bisa belajar juga dari lingkungan sekitar kita ya. Dari hal-hal yang sederhana, kita bisa dapat ilmu yang bisa kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Oke, semoga mahasiswa Ibu yang di rumah sedang nonton ini ya, Bu ya, tergugah hatinya, tergerak pikirannya, Bu, untuk kembali rajin belajar. Ya supaya nggak diem aja Zoom Iya, meetingnya. apalagi sekarang semoga sih Aduh, lekas capek deh. lekas ini ya, Bu ya, lekas bisa bertemu di kampus. betul. Jadi Bisa kan bisa lebih interaksi. berinteraksi lagi, Iya. Bu. Baik, Ibu Rini, terima kasih atas kesempatannya. Mas Di tengah-tengah kesibukan Ibu yang banyak sekali kegiatan sudah sempat hadir di Besi TV Studio. Semoga besok-besok kita masih bisa ketemu lagi ya, Bu ya. Amin, amin. Terima kasih. Ya pastinya Sobat Besi jangan lupa juga untuk selalu tonton keseruan Besi Podshow hanya di YouTube official channel Besi TV, yaitu Besi TV official channel, atau juga bisa follow Instagram kita
@BSI-TV. Oke deh, terima kasih Ibu Rian atas kehadirannya. Kita pamit Ibu, BSI Pocio Podcast and Show. Dadah. 1, 2, 3, let's go!